Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah anak di generasi Dauti. Mari kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, isilah hati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingatkah kita cerita 2 minggu yang lalu? Ya, mengenai perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Yosua 21, di mana bangsa Israel sudah sampai di tanah perjanjian. Mari kita baca dari Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya, dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka.
dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Adik-adik, tahukah berapa lama bangsa Israel menuju tanah perjanjian? Ya, 40 tahun. Wah, kenapa lama sekali ya? Apakah tanah perjanjian itu sangat jauh, maka menghabiskan waktu yang sangat lama? Sebenarnya tidak, adik-adik. Namun, karena bangsa Israel tidak mau taat kepada Tuhan, mereka selalu mengeluh, tidak menghargai segala kebaikan Tuhan. Mereka membuat berhala dari patung emas dan segala kejahatan lainnya. Padahal Tuhan Allah Israel adalah Allah yang begitu mengasihi, memelihara, dan sangat peduli kepada bangsa Israel. Tuhan Allah mendengar saat bangsa Israel menjerit karena perbudakan di Mesir. Dengan belas kasih-Nya, Tuhan mengutus Musa hamba-Nya untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan membebaskan mereka dari perbudakan. Tuhan memakai Musa untuk membelah laut Teberau. Tuhan memberi air saat mereka haus. Tuhan memberi makan mana di padang gurun. Tuhan juga memberi mereka daging burung puyuh. Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan di pagi hari dan tiang api di malam hari, dan segala pemeliharaan lainnya yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka. Namun, semua itu tidak berarti bagi mereka. Mereka tidak bersyukur untuk segala yang Tuhan perbuat. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Perbuatan bangsa Israel begitu melukai hati Tuhan. Perbuatan merekalah yang telah membuat mereka berkeliling di padang gurun begitu lama. Dan akhirnya adik-adik, karena kekerasan hati mereka, angkatan pertama yang memberontak dan yang melawan Tuhan, semua mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb dan generasi selanjutnya lah yang masuk ke tanah perjanjian. Adik-adik, Tuhan tetap menepati janjinya. Rencana Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir tidak pernah gagal. Tuhan tetap menuntun mereka. Tuhan tetap setia dan Ia menepati janjinya. Adik-adik, demikianlah dalamnya kasih Tuhan. Demikianlah besarnya kesabarannya. Tuhan Allah yang menuntun perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian adalah Allah yang sama kita kenal di dalam Yesus Kristus. Allah yang mendengar jeritan manusia karena perbudakan dosa, dan oleh cinta yang besar Ia turun dari sorga, mati di kayu salib untuk
selamatkan manusia, dan bangkit pada hari yang ketiga. Semua dikerjakan Tuhan dengan sempurna. Dia tidak berubah dari dulu sampai selamanya. Sekarang, maukah kita menghargai kasih Tuhan yang besar itu? Atau kita justru sama seperti bangsa Israel yang terus mengeluh dan melawan Tuhan? Oleh karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Tuhan, akhirnya mereka mati di padang gurun dan tidak masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga sekarang kepada adik-adik. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak menerima Dia, maka kita akan mati di dalam dosa dan tidak masuk ke sorga. Marilah adik-adik, kita buka hati untuk menyambut Tuhan Yesus di dalam hati kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Allah yang tidak pernah berubah, yang begitu mengasihi kita. Ayat hafalan Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita bernyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasih-Nya